Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berita informasi begitu atau sharing tentang pentingnya untuk menghindari minuman beralkohol. Saya menyebutnya sebagai kampanye anti alkohol. Pada bagian nanti akan ada 3 bagian. Bagian pertama saya akan bahas tentang bagaimana kampanye anti alkohol bagi remaja. Kemudian yang kedua, kampanye alkohol bagi mereka yang sudah lebih dewasa, di atasnya remaja. Dan yang ketiga, kampanye anti alkohol bagi mereka secara umum, ya, jadi masyarakat umum. Kita awali dengan kampanye anti alkohol bagi remaja. Pernahkah kamu merasa harus minum alkohol supaya bisa gaul atau diterima di lingkungan pertemanan? Sebenarnya ada hal yang jauh lebih keren dan bermanfaat untuk masa depanmu, yaitu memilih gaya hidup bebas alkohol atau tidak minum alkohol. Ada banyak alasan kenapa memilih untuk tidak minum alkohol adalah kebutuhan terbaik, terutama saat kamu masih remaja. Ada beberapa alasan, di sini saya kumpulkan ada 4 alasan. Alasan pertama, mengapa tidak minum alkohol adalah sesuatu yang baik. Pertama, jaga kesehatanmu. Alkohol bisa merusak organ-organ vital seperti hati dan otak dan meningkatkan risiko berbagai penyakit serius di kemudian hari, seperti kerusakan hati permanen, gangguan memori dan konsentrasi, serta peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, bagi remaja, jaga reputasimu dan kendalikan dirimu. Alkohol bisa menghilangkan kontrol diri dan membuatmu melakukan hal-hal yang tidak akan kamu lakukan saat sadar, seperti perilaku yang tidak pantas, kerusakan hubungan dengan orang lain, dan risiko kecelakaan atau cedera. Yang ketiga, raih impianmu dengan pikiran jernih. Alkohol bisa mengganggu fokus dan pikiran jernih yang dibutuhkan untuk belajar, berkarya, dan mengejar impian, seperti meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat, membantu kamu mencapai tujuan dan impianmu. Kalau kamu minum alkohol, kamu nggak akan bisa begitu. Kalau kamu minum alkohol, maka produktivitas dan efisiensimu terganggu. Kalau kamu minum alkohol, kemampuan belajar dan kemampuanmu mengingat terganggu. Kalau kamu minum alkohol, maka akan menghambat kamu dalam mencapai tujuan dan impianmu. Yang keempat, kamu tidak sendirian. Banyak anak muda yang sadar tentang pentingnya gaya hidup sehat dan memilih untuk tidak minum alkohol. Kamu bisa menjadi bagian dari komunitas ini dan menemukan dukungan dari orang-orang yang memiliki minat dan nilai-nilai yang sama, yaitu tidak minum alkohol atau orang sering bilang bebas alkohol. Teori sosiologi yang mendukung tentang ini ada beberapa buah, ya, ada 3, ya, saya catat ada 3 teori sosiologi yang mendukung. Dalam teori sosiologi terdapat beberapa konsep yang dapat menjelaskan mengapa memilih tidak meminum alkohol atau bebas alkohol adalah pilihan yang cerdas. Pertama, teori kontrol sosial. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kontrol sosial yang ada di masyarakat. Dengan memilih tidak meminum alkohol atau bebas alkohol, kamu dapat menghindari pengaruh negatif dari lingkungan sekitar dan meningkatkan kontrol diri. Jadi kamu yang mengendalikan dirimu. Ya, ini bagi para remaja. Yang kedua, teori identitas. Teori ini menyatakan bahwa identitas individu dibentuk oleh pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Dengan memilih tidak minum alkohol atau bebas alkohol, kamu dapat membentuk identitas yang positif dan seimbang. Dan yang ketiga, teori gaya hidup. Teori ini menyatakan bahwa gaya hidup individu dipengaruhi oleh pilihan dan keputusan yang dibuatnya. Dengan memilih bebas alkohol atau memilih untuk tidak minum alkohol, maka kamu, para remaja, dapat memilih gaya hidup yang lebih sehat dan positif. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang bisa ditawarkan atau bisa kita coba untuk dilakukan. Bagaimana caranya agar tidak minum alkohol, bagaimana caranya agar bebas alkohol.
Pertama, pilih lingkungan yang tepat. Carilah teman-teman yang punya minat dan nilai yang sama denganmu, seperti kelompok olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, misalnya berikutnya adalah komunitas seni atau musik, serta kelompok sukarela atau kegiatan sosial. Yang kedua, belajar menolak dengan sopan. Jika ada yang menawarkan alkohol, kamu bisa menolak dengan sopan. Misalnya, terima kasih, tapi aku lagi nggak pengen minum. Atau aku lebih suka minuman lain yang lebih sehat. Ya, itu bagian dari belajar menolak dengan sopan. Kemudian yang ketiga, fokus pada hobi dan minat lain. Alihkan energimu untuk hal-hal yang positif seperti olahraga atau kegiatan fisik lainnya, kemudian musik, seni atau kegiatan kreatif lainnya, atau kegiatan sosial atau sukarela yang membantu orang lain. Jadi nasihat berikutnya, ingat, keren itu bukan berarti ikut-ikutan. Keren yang sesungguhnya adalah ketika kamu berani menjaga jati diri sendiri, atau kamu punya jati diri yang punya pilihan, bertanggung jawab atas kesehatanmu serta masa depanmu, dan kamu bilang, saya tidak minum alkohol atau saya bebas alkohol. Jadi mari kita tunjukkan bahwa bebas alkohol itu keren banget. Jadi bagi remaja, jangan minum alkohol, karena tidak minum alkohol atau bebas alkohol itu keren banget, keren abis buat remaja karena berhubungan dengan masa depannya yang cerah. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita akan coba jelaskan bicara tentang tidak minum alkohol, tapi dalam konteks orang yang lebih dewasa daripada remaja. Tadi kan untuk remaja, sekarang untuk yang lebih dewasa dari mereka. Misalnya para orang-orang muda, kaum muda yang sudah bekerja begitu ya, itu kan lebih usianya lebih lanjut ya, lebih saya tidak mau menggunakan kata tua ya, pokoknya usianya lebih tua ya, lebih tua akhirnya. Misalnya kalau remaja kan sekitar SMA gitu ya, kalau ini mungkin sudah mapan sekitar 20-an, 24, 25, 30 sampai 40 gitu ya. Jadi ini untuk yang sudah lebih dewasa dari remaja. Apa yang bisa kita sampaikan pada mereka dalam konteks kampanye anti alkohol? Lindungi masa depanmu, investasikan kesehatan. Jadi ini tagline yang bisa kita sampaikan pada mereka yang di atas remaja, usianya di atas remaja. Jadi lebih dewasa gitu ya. Lindungi masa depanmu, investasikan kesehatanmu. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seringkali kita orang-orang dewasa ini tergoda untuk mencoba berbagai hal baru termasuk minuman beralkohol. Namun, tahukah kamu bahwa di balik kesenangan sesaat itu ada harga mahal yang harus dibayar? Oleh sebab itu, ayo kita bebas alkohol, ayo kita tidak minum alkohol. Gaya hidup tidak minum alkohol atau bebas alkohol bukan hanya soal menghindari mabuk, tetapi juga tentang memilih masa depan yang lebih cerah dan sehat. Berikut beberapa alasannya. Pertama, lindungi otak dan mentalmu. Minum minuman beralkohol dapat merusak sel-sel otak dan memicu masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, gangguan memori dan konsentrasi, peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif. Yang kedua, jaga kesehatan fisik. Konsumsi alkohol bisa memicu obesitas, peningkatan risiko penyakit serius seperti penyakit hati, jantung, dan kanker. Kemudian yang ketiga, raih potensi diri sepenuhnya. Dengan memilih gaya hidup bebas alkohol atau tidak minum alkohol, maka kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar dan penting, memiliki energi yang lebih besar untuk mengejar hobi dan mengembangkan diri, kemudian meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat, serta meraih target karir atau pendidikan dengan lebih baik. Dalam teori sosiologi terdapat beberapa konsep yang menjelaskan mengapa memilih hidup atau gaya hidup yang tidak minum alkohol atau bebas alkohol adalah sebuah pilihan yang cerdas. Ada 3 teori yang mendukung itu, mendukung bahwa tidak minum alkohol, bahwa bebas alkohol, artinya tidak minum alkohol itu adalah sebuah pilihan cerdas. Ada 3 teori. Pertama, teori pertukaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa individu akan melakukan tindakan yang dapat memberikan manfaat dan mengurangi kerugian. Dengan memilih tidak minum alkohol,
atau bebas alkohol, kamu dapat meningkatkan manfaat kesehatan dan mengurangi kerugian yang terkait dengan konsumsi alkohol. Kedua, teori rasionalitas. Teori ini menyatakan bahwa individu akan membuat keputusan berdasarkan pada pertimbangan rasional. Dengan memilih bebas alkohol, memilih untuk tidak minum alkohol, kamu dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan bijak tentang kesehatan dan masa depanmu. Yang ketiga, teori keseimbangan. Teori ini menyatakan bahwa individu akan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan memilih tidak meminum alkohol atau bebas alkohol, kamu dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan fisik dan mental dengan keinginan untuk hidup sehat dan bahagia. Memulai gaya hidup bebas alkohol bukanlah hal yang sulit. Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan. Jadi ada tiga tips untuk hidup tanpa alkohol, atau hidup tidak minum alkohol, atau hidup bebas alkohol. Tips yang pertama, cari alternatif minuman seru. Pesan minuman non-alkohol, pesan minuman yang tidak beralkohol, yang tidak kalah menarik. Misalnya, mocktail, yaitu minuman buah yang segar tanpa alkohol. Kemudian jus buah, itu segar banget. Kemudian kombucha, yaitu minuman teh fermentasi yang menyegarkan, yang tidak mengandung alkohol. Kemudian tips berikutnya, ajak teman untuk mendukung. Beritahu teman-temanmu tentang keputusanmu bahwa kamu ingin memiliki gaya hidup yang tidak meminum alkohol, bebas alkohol, dan ajak mereka untuk mencoba aktivitas lain yang tidak melibatkan alkohol. Misalnya olahraga bersama, mendaki gunung, atau mengunjungi kafe-kafe baru yang makanannya, minumannya tidak mengandung alkohol. Kemudian yang ketiga, tips ketiga adalah kenali alasanmu. Pahami dan pegang teguh alasanmu memilih gaya hidup ini, gaya hidup tidak minum alkohol, gaya hidup bebas alkohol, untuk meraih target kebugaran, menjaga kesehatan mental. Dan kalau kamu seorang yang religius, maka masukkan unsur agama di situ. Bahwa kamu memilih tidak minum alkohol, kamu memilih bebas alkohol karena Tuhan perintahkan itu. Gunakan religiusitas untuk bagian dalam tips membuat kamu bersemangat untuk hidup atau menjalani kehidupan dengan cara tidak minum alkohol dan bebas alkohol. Memilih untuk hidup bebas alkohol atau tidak minum alkohol adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Ini adalah investasi nyata yang tidak akan pernah merugikan. Jadi, lindungi masa depanmu dan investasikan kesehatanmu sekarang juga. Oke, itu kampanye bagi sahabat-sahabat kita yang berusia dewasa. Yang pertama tadi berusia remaja, kemudian sekarang yang berusia dewasa. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, kampanye anti alkohol bagi masyarakat umum. Minuman beralkohol sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial di banyak tempat. Namun, di balik kenikmatan sesaat tersembunyi bahaya besar yang mengancam tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang terdekat dan bahkan komunitas secara keseluruhan. Bahaya alkohol bagi diri sendiri, ya. Jadi ada, nanti kita jelaskan, bahaya alkohol bagi diri sendiri, bahaya alkohol bagi keluarga, bahaya alkohol bagi komunitas. Sekarang kita pelan-pelan kita bahas bahaya alkohol bagi diri sendiri. Pertama, dampak pada fisik. Konsumsi alkohol jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ vital seperti hati, sirosis hati, kanker hati, dan kerusakan hati lainnya. Kemudian ginjal, kerusakan ginjal dan gangguan fungsi ginjal. Pankreas, pankreatitis, dan diabetes. Kemudian jantung, tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, dan stroke. Kemudian masih dalam konteks bahaya alkohol bagi diri sendiri adalah dampak pada otak dan mental. Alkohol dapat menyebabkan hilangnya koordinasi dan keseimbangan, kemudian penurunan daya ingat dan kesulitan berpikir jernih, kemudian gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan ketergantungan pada alkohol, dan berikutnya adalah risiko bunuh diri dan perilaku agresif. Jadi itu dua hal bahaya alkohol bagi diri sendiri, yaitu dampak pada fisik
dan kemudian dampak pada otak dan mental. Sekarang kita bahas bahaya alkohol bagi keluarga. Pertama, kekerasan dan keretakan hubungan. Sifat alkohol yang menekan kendali diri seringkali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga karena dia mengganggu kemampuan seseorang mengendalikan diri ya. Jadi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, suami mabuk menghajar istri, ayah mabuk menghajar anak, dan seterusnya. Bahkan ada anak mabuk menghajar orang tuanya. Jadi itu yang bahaya dari alkohol. Keretakan hubungan antar kekerasan dalam rumah tangga, kemudian keretakan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Dan berikutnya adalah trauma dan kecemasan pada anak-anak. Anak-anak cemas, trauma karena bapak ibunya pemabuk. Kemudian bahaya alkohol bagi keluarga yang kedua, tadi yang pertama ya. Jadi bahaya alkohol bagi keluarga yang pertama adalah kekerasan dan keretakan hubungan, dan yang kedua adalah beban finansial. Ketergantungan alkohol membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya membeli minuman alkohol, kemudian pengobatan penyakit yang timbul akibat konsumsi alkohol, dan kehilangan pendapatan akibat menurunnya produktivitas. Kalau produktivitas kita menurun, kalau kita bekerja di perusahaan kan punya peluang untuk dipecat. Dan begitu kita dipecat, kita kehilangan pendapatan. Jadi itu beban finansial. Dan yang ketiga, tanggung jawab yang terabaikan. Seseorang yang gemar mengkonsumsi alkohol bisa kehilangan kemampuan untuk menjalankan perannya dengan baik. Kalau ia suami atau istri, dia akan kehilangan kemampuan menjalankan peran sebagai suami atau istri. Kalau suaminya pemabuk, dia nggak akan bisa berperan sebagai suami yang baik. Kalau istri pemabuk, dia nggak akan bisa berperan sebagai istri yang baik. Begitu juga orang tua. Kalau orang tua pemabuk, besar kemungkinan dia tidak akan bisa berperan sebagai orang tua yang baik. Dan pada akhirnya, suami, istri, orang tua pemabuk tidak akan bisa mencari nafkah dengan baik. Itu 3 hal yang berkaitan dengan bahaya alkohol bagi keluarga. Jadi kekerasan dan keretakan hubungan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu ya, kemudian beban finansial, dan tanggung jawab yang terabaikan. Sekarang bahaya alkohol bagi komunitas. Ada 3 bahaya alkohol bagi komunitas. Pertama, meningkatnya angka kriminalitas dan kecelakaan. Alkohol adalah salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Kemudian penyebab meningkatnya kasus kriminal, misalnya penyerangan, perampokan, pelecehan. Kemudian yang kedua, bahaya alkohol bagi komunitas adalah masalah kesehatan masyarakat. Perawatan medis untuk penyakit yang disebabkan oleh alkohol membebani sistem kesehatan publik dan meningkatkan biaya kesehatan publik. Jadi itu menjadi beban masalah kesehatan. Masalah kesehatan menjadi beban ketika masyarakat gemar mengkonsumsi alkohol. Kemudian menurunnya produktivitas. Konsumsi alkohol bisa menyebabkan menurunnya produktivitas di tempat kerja, sering absen dan kehilangan pekerjaan, kemudian kerugian ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat. Jadi ada 3 bahaya alkohol bagi komunitas. Meningkatnya angka kriminalitas dan kecelakaan, masalah kesehatan masyarakat, bebannya menjadi besar karena biaya kesehatan menjadi besar, kemudian menurunnya produktivitas ya, di tempat kerja dan di tempat-tempat produktif lainnya. Kemudian kita coba lihat teori sosiologi yang mendukung upaya untuk membuat masyarakat umum tidak mengkonsumsi alkohol atau tidak minum alkohol, dan orang sering bilang bebas alkohol. Dalam teori sosiologi terdapat beberapa konsep yang dapat menjelaskan mengapa konsumsi alkohol dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat. Kita mulai dengan teori stigma. Teori ini menyatakan bahwa individu yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dapat mengalami stigma dan pengucilan. Dengan memilih gaya hidup bebas alkohol, dengan memilih gaya hidup yang tidak minum alkohol, individu dapat menghindari stigma dan pengucilan dari masyarakat. Yang kedua, teori konflik. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan memilih gaya hidup bebas alkohol atau tidak minum alkohol, maka individu dapat mengurangi konflik dengan masyarakat dan meningkatkan harmoni sosial. Kemudian berikutnya, teori interaksi simbolik.
Teori ini menyatakan bahwa individu membentuk makna dan identitas melalui interaksi dengan orang lain. Dengan memilih gaya hidup bebas alkohol atau tidak minum alkohol, maka individu dapat membentuk makna dan identitas yang positif dan sehat di hadapan masyarakat. Dan yang berikutnya, teori struktural fungsional. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat memiliki struktur dan fungsi yang kompleks. Dengan memilih gaya hidup bebas alkohol, maka individu dapat membantu menjaga struktur dan fungsi masyarakat yang sehat dan stabil. Dengan memahami teori-teori sosiologi yang relevan, maka kita dapat lebih memahami bagaimana memilih gaya hidup yang bebas alkohol atau tidak minum alkohol dapat memiliki dampak positif pada individu dan masyarakat. Dengan memilih gaya hidup bebas alkohol, maka kita dapat meningkatkan kesehatan, harmoni sosial dan produktivitas, serta mengurangi masalah sosial dan ekonomi yang terkait dengan konsumsi alkohol. Oleh karena itu menjadi penting buat masyarakat untuk mengambil langkah menuju gaya hidup bebas alkohol. Ada 3 langkahnya. Pertama, edukasi diri. Pahami secara mendalam apa saja bahaya alkohol dan buat keputusan yang tepat. Bagi mereka yang religius, masukkan unsur religiusitas dalam edukasi diri. Bahwa Tuhan melarang kita meminum alkohol, misalnya seperti itu ya. Kemudian jalankan itu dengan baik sambil terus pahami aspek-aspek yang sudah kita bahas sebelumnya, masalah kesehatan, masalah interaksi sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah cari dukungan. Jika Anda kesulitan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan agar Anda bisa, kalau Anda sudah terlanjur mengkonsumsi alkohol, bisa terlepas untuk tidak lagi mengkonsumsi alkohol. Jika Anda belum mengkonsumsi alkohol, maka semakin kuat kemampuan Anda membentengi diri untuk tidak meminum alkohol atau bebas alkohol. Dan yang berikutnya, ketiga, tentukan batasan. Belajar untuk mengatakan tidak saat ditawari minuman beralkohol dan pilihlah minuman non-alkohol yang menyegarkan sebagai alternatif. Dengan menyadari bahaya yang ada, maka masyarakat bisa membangun komunitas yang lebih sehat, aman dan bahagia, dimulai dari pilihan gaya hidup yang diambil hari ini, yaitu tidak mengkonsumsi alkohol, tidak minum alkohol atau orang bilang bebas alkohol. Kemudian mari kita lihat apa urgensinya melakukan apa yang saya sampaikan barusan, yaitu kampanye anti alkohol. Minuman beralkohol telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di banyak negara. Meskipun sering dianggap sebagai hiburan semata, dampak negatifnya bisa sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kampanye anti alkohol menjadi sangat penting dan mendesak untuk terus digalakkan. Dampak alkohol pada kesehatan. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti keracunan dan gangguan koordinasi, penyakit kronis seperti sirosis hati, pankreatitis, hipertensi dan kanker, kerusakan fungsi otak dan ketergantungan, serta kondisi mental seperti depresi dan kecemasan. Kampanye anti alkohol berperan penting dalam memberikan edukasi tentang bahaya-bahaya ini, sehingga masyarakat bisa membuat pilihan yang lebih sehat. Dalam teori sosiologi terdapat beberapa konsep yang dapat menjelaskan mengapa kampanye anti alkohol itu penting, seperti teori difusi inovasi. Teori ini menyatakan bahwa inovasi dan ide baru dapat menyebar dalam masyarakat melalui proses difusi. Kampanye anti alkohol dapat menjadi salah satu contoh difusi inovasi dalam masyarakat. Kedua, teori konstruksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi dan konstruksi sosial. Kampanye anti alkohol dapat membantu membangun realitas sosial yang lebih sehat dan aman. Yang ketiga, teori fungsi sosial. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat memiliki fungsi-fungsi sosial yang penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Kampanye anti alkohol dapat menjadi salah satu fungsi sosial yang penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Alkohol juga dapat menciptakan dampak buruk dalam kehidupan sosial, seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak kriminalitas, serta masalah sosial lainnya.
Kampanye anti alkohol dapat membantu mengurangi masalah-masalah sosial ini dengan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya bertanggung jawab dan menghindari perilaku berisiko. Dampak alkohol tidak hanya berhenti pada kesehatan dan sosial, tetapi juga merambah ke ranah ekonomi. Ketergantungan alkohol dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan kesulitan finansial, serta biaya yang dikeluarkan negara untuk menangani masalah kesehatan dan sosial akibat alkohol. Kampanye anti alkohol dapat mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan berkontribusi secara positif dengan tidak mengkonsumsi alkohol. Individu dapat lebih fokus pada pekerjaan dan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Kampanye anti alkohol adalah langkah krusial untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan terstruktur, kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran tentang risiko kesehatan, mengurangi masalah sosial, dan mendorong produktivitas. Ini bukan hanya tentang melarang, melainkan tentang memberdayakan masyarakat agar dapat membuat keputusan yang lebih baik demi masa depan yang lebih sehat dan aman. Saya ulangi, kampanye anti alkohol ini bukan hanya tentang melarang, melainkan tentang memberdayakan masyarakat agar dapat membuat keputusan yang lebih baik demi masa depan yang lebih sehat dan aman. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.